Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Firdausi. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini Universitas PGRI Madiun. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan profesi pendidik oleh Bu Hermawati Dwi Sesari, Magister Psikologi. Ada 5 poin yang diujikan dalam ujian tengah semester kali ini. Poin pertama yaitu mengapa perlu adanya SPTK, yaitu SPTK itu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Menurut saya, SPTK atau Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan digunakan sebagai acuan penggolongan kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga pendidik, di mana antara pendidik dan tenaga pendidik mempunyai tanggung jawab dan job desk yang berbeda sesuai dengan pemahamannya. Pendidik adalah tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, menilai, melakukan bimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan melakukan perlindungan. Sedangkan tenaga kependidikan tugasnya adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pelayanan, pengembangan, dan pengawasan teknik untuk menunjang kegiatan atau proses pendidikan. Dalam prakteknya, tenaga pendidik dan pendidik itu terdiri dari orang-orang yang berbeda. Tenaga pendidik biasanya terdiri dari pengawas, penilik, dan kepala sekolah. Sedangkan pendidik biasanya terdiri dari guru kelas atau biasa disebut guru, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Nah, oleh sebab itulah SPTK dibuat dan dibutuhkan karena SPTK sendiri menjadi acuan pemetaan tugas sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh masing-masing orang. Begitu. Terus kita lanjut ke nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah apa yang membedakan tenaga antara pendidik di jenjang PAUD dan pendidik di jenjang lain? Menurut saya, yang membedakan pendidik di jenjang PAUD dengan pendidik di jenjang lain adalah kalau pendidik di jenjang PAUD itu ada tugas tambahannya, yaitu ada unsur mengasuh dan melindungi. Karena sebagai pendidik PAUD, kita yang dihadapi adalah anak usia dini. Jadi, anak usia dini itu kan masih membutuhkan pengasuhan, masih membutuhkan perlindungan juga. Selain itu, tenaga pendidik PAUD dalam menjalankan tugasnya juga melakukan aspek penilaian terhadap 6 aspek perkembangan seperti itu. Mungkin kalau di jenjang pendidikan yang lain, gurunya bisa melakukan penilaian hanya berkisar pada afektif, kognitif, dan psikomotor, kemudian nilainya diakumulatif dan keluar nilai. Tapi kalau untuk tenaga pendidik pendidik di jenjang PAUD tidak bisa melakukan itu. Mereka harus melakukan evaluasi terhadap 6 aspek perkembangan anak yang kemudian cara penyampaiannya bukan dalam bentuk penilaian angka, tapi penilaiannya berbentuk deskriptif seperti itu, sehingga narasi atau deskriptif tersebut disampaikan ulang oleh guru kepada wali murid atau orang tua siswa sebagai tolak ukur atau sebagai laporan perkembangan belajar anak selama di kelas. Selain itu juga bedanya tenaga pendidik di jenjang PAUD dengan di jenjang lain adalah kalau pendidik di jenjang lain itu biasanya masuk kelas, menerangkan materi, terus memberikan contoh, lalu memberikan tugas mandiri. Tapi kalau di jenjang PAUD pendidiknya berbeda. Yang dilakukan bukan seperti itu, tapi mengemas materi tersebut ke dalam suatu bentuk permainan sehingga anak tidak merasa terbebani ketika kelak anak tersebut sedang belajar seperti itu.
Makanya di PAUD ada semboyan, gurunya punya semboyan, yaitu belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Seperti itu. Itu adalah beberapa perbedaan pendidik di jenjang PAUD dan di jenjang lain menurut saya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan poin nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan kualifikasi akademik. Menurut saya, kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dan wajib dipenuhi oleh seseorang pendidik yang dibuktikan dengan adanya ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan dengan masing-masing bidangnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Nah, kualifikasi akademik menjadi seleksi tahap awal seseorang sebelum pada tahap selanjutnya seseorang tersebut menjalani kualifikasi kompetensi. Nah, dalam kualifikasi akademik sendiri mensyaratkan berbagai kriteria tertentu, mulai dari kriteria umum hingga kriteria khusus. Contoh dari kriteria khusus adalah misalnya seseorang dalam bekerja atau lembaga dalam bekerja mensyaratkan pegawainya tersebut harus memiliki ijazah atau sertifikat keahlian yang linier dengan bidang kerjanya. Nah, menurut saya itulah yang disebut dengan kualifikasi akademik seseorang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 4, berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kompetensi guru. Nah, kalau kita membahas soal kompetensi guru, berarti kita membahas soal tahap lanjutan dari kompetensi akademik tadi. Karena dari kompetensi akademik, jika seseorang kompetensi akademiknya itu lolos, maka dia akan menghadapi kompetensi selanjutnya, yaitu kompetensi guru. Menurut saya, kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus serta wajib dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya di masing-masing jenjang pendidikan. Seperti itu. Nah, kompetensi guru sendiri seperti kita tahu dibagi menjadi 4 poin, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi keprofesionalan. Nah, masing-masing guru itu harus mencakup keempat kompetensi tersebut, seperti itu. Nah, bagaimana memperolehnya? Keempat kompetensi tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan profesi atau pendidikan profesi guru. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 5. Berikan contoh pada masing-masing kompetensi guru berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Nah, tadi kita sudah membahas soal kompetensi guru. Kompetensi guru sendiri tadi saya sebutkan ada 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan keprofesionalan. Contoh dari masing-masing kompetensi yaitu misalnya 1, kompetensi pedagogik. Contohnya adalah guru dapat menguasai kelas, dapat menguasai teori belajar, dapat menguasai prinsip-prinsip pembelajaran di dalam kelas, sehingga dalam menyampaikan materi, dalam membuat materi, dalam menghandle kelas, guru itu sudah pro atau sudah baik seperti itu. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian sendiri contohnya adalah guru bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan yang dia tempati sekarang. Misalnya, selayaknya seorang guru tidak mungkin dia merokok di depan muridnya. Selayaknya seorang guru tidak mungkin mengucapkan kata-kata kasar atau berisi kata-kata umpatan di depan muridnya. Seperti itu. Kita lanjut ke poin 3, yaitu kompetensi sosial. Nah, di kompetensi sosial ini contohnya adalah guru mampu beradaptasi dengan lingkungannya
dimanapun dia ditempatkan di tempat tugasnya itu. Karena yang kita tahu Indonesia adalah negara dengan nilai keberagaman sosial yang tinggi, sehingga guru sendiri pun juga dituntut memiliki kompetensi sosial. Untuk apa? Untuk memudahkan guru dapat beradaptasi dengan lingkungannya sehingga tidak mengganggu kegiatan tidak mengganggu keprofesionalannya dalam bekerja. Seperti itu. Kita lanjut ke poin nomor 4, yaitu kompetensi keprofesionalan seorang guru. Nah, di kompetensi keprofesionalan seorang guru ini dapat kita lihat di bagaimana guru menguasai materi, bagaimana guru melakukan penilaian, melaksanakan evaluasi, terus bagaimana guru dapat membentuk peta konsep, kerangka berpikir, struktur, dan pola pikir yang berkaitan dengan bidang keilmuannya atau keahliannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dan sesuai dengan aspek perkembangan peserta didiknya, seperti itu. Jadi misalnya nanti kalau guru PAUD gitu, guru PAUD selayaknya guru PAUD tidak mengajarkan bahasa Inggris dengan grammar yang susah-susah. Makanya nanti kalau jadi guru PAUD kemudian menggunakan grammar yang terlalu rumit, maka kompetensi keprofesionalannya dipertanyakan. Seperti itu jawaban dari saya mengenai 5 poin yang diujikan di ujian tengah semester ini. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih.